Musikal bisa saja cringe, corny, cheesy, atau bahkan depressing. Tapi ada juga musikal yang sangat bagus, menghibur, atau bahkan menginspirasi, seperti film musikal The Greatest Showman. Film The Greatest Showman menurut gue banyak memiliki lagu-lagu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Bahkan gue sempat mikir, sepertinya film ini perlu untuk dipertontonkan di seminar-seminar sekolah, ya selain Sex Education atau BNN. Film ini sangat baik untuk pembentukan karakter yang seharusnya anak-anak di fase perkembangan adolescence atau remaja bisa mulai pahami. Nah, apa aja nih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari film ini? Yuk, subscribe dulu, kita belajar sama-sama hanya di Cinesai. No one ever made a difference by being like everyone else. Nah, di film ini setelah pembukaan lagu The Greatest Showman, kita ada flashback dulu kan ke kehidupan masa kecilnya si P.T. Barnum atau Phineas Taylor Barnum yang merupakan pendiri dari sirkus Barnum ini. Nah, cerita mereka dimulai dari kecil sekali ketika P.T. Barnum bertemu dengan the love of his life, si Charity itu, yang mereka dari awal udah sama-sama punya mimpi besar atau a million dreams untuk bisa mempunyai kehidupan yang mereka impi-impikan. Nah, gue gak tahu sih sejak kapan budaya kita ini sangat-sangat menahan untuk kita bermimpi besar. Apalagi adanya jokes-jokes orang tua Asia yang definisi sukses mereka itu adalah dengan memiliki nilai akademik yang tinggi dan kemudian kerja menjadi dokter. Tapi sebenarnya dunia lebih luas dari itu kan. Definisi sukses orang-orang pasti berbeda-beda. Mungkin tidak hanya uang, tidak hanya jabatan, tapi mungkin bisa impact atau manfaat yang mereka berikan kepada masyarakat luas. Seperti P.T. Barnum yang sebenarnya hanya ingin bisa membuat pertunjukan yang menarik, atau bahkan misalnya Charity, istrinya hanya mengimpikan untuk punya kehidupan dengan keluarga yang harmonis. Jadi sebenarnya memang tolak ukur bermimpi orang itu beda-beda, dan jangan sampai kita mengucilkan mimpi satu sama lain. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa bermimpi setinggi-tingginya, sebebas-bebasnya, dan memang ada manfaatnya untuk kita bermimpi yang tinggi. Seperti misalnya orang tua yang mendukung anak-anaknya untuk bermimpi tinggi memiliki anak-anak yang lebih sukses daripada orang tua yang tidak mendukung. Nah, kenapa begitu juga? Karena bila kita bermimpi tinggi, secara psychologically, kita menjadi lebih semangat, lebih positif, dan lebih bahagia daripada orang-orang yang hanya settle untuk kehidupan yang notabene tanda kutip biasa-biasa saja. Dan bila kita kurang bermimpi tinggi, biasanya orang-orang itu lebih sering cenderung merasa hampa atau tidak puas dengan kehidupannya. Lagi pula bermimpi itu kan gratis dan tidak pernah ada salahnya. Ataupun misalnya kita tidak mencapai mimpi tersebut, setidaknya mimpi kita lebih tinggi daripada rata-ratanya. Seperti kata presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, "Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Jadi jangan sampai kita takut untuk bermimpi tinggi atau tidak mendukung anak-anak untuk bermimpi tinggi ya. Yang kedua adalah lagu This Is Me, yaitu lagu yang benar-benar men-encourage kita untuk menjadi diri sendiri. Dan ini penting banget, apalagi untuk anak-anak remaja yang cenderung masih krisis identitas, yang masih memegang validasi dari teman-teman seumurannya. Sementara mungkin kita merasa beda dari mereka, lalu kita merasa kayak alien gitu, yang merasa sangat-sangat terasingkan. Padahal sebenarnya perbedaan kita itu adalah keunikan kita sendiri dan bisa menjadi kekuatan kita, karena setidaknya kita stand out dari yang lain. Ya mungkin kita tidak seunik orang-orang sirkus ini, tapi dengan beauty standard yang bertebaran di sosial media, membuat kita jadi lebih sering menjudge diri kita apabila tidak memenuhi standar tersebut. Padahal sebenarnya ya semua orang memiliki keunikan masing-masing. Dan bahkan mungkin mereka yang beauty standard itu terhitungnya basic. Jadi kita harus berani untuk beda dan lebih unik dan membuat itu sebagai senjata kita.
Lalu kemudian ada lagu Never Enough yang merupakan satu dari 7 human sins, yaitu adalah greed. Nah, ini sangat-sangat bahaya ya untuk manusia karena kita memang tidak pernah puas, pasti selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Karena rasanya tuh tidak pernah ada yang cukup gitu. Nah, ini menjadi salah satu penyakit kita juga dan harus benar-benar ditanam nih dari kecil bahwa kita tuh nggak boleh seserakah itu gitu. Kita harus tahu kita tuh stop di mana. Dan ini bisa dilakukan dengan cara kita mempunyai prinsip atau idealisme kita biar kita tidak merasa seperti sell out, yaitu adalah mengorbankan prinsip kita hanya karena kita dibayar lebih mahal. Nah, itulah yang membedakan dari seseorang yang punya integritas dan tidak. Jadi, jangan sampai kita terbuai oleh harta seperti P.T. Barnum ini yang akhirnya kehilangan keluarganya dan pekerjaannya. Karena si P.T. Barnum ini yang masih belum memaafkan traumanya karena orang tua Charity yang benar-benar meremehkan dia saat dia masih menjadi anak dari tukang jahit. Dan yang terakhir, lagu From Now On yang gue suka banget karena ini memang menggambarkan bahwa kesuksesan tidak akan berarti apabila kita tidak memiliki seseorang yang kita sayang untuk membaginya. Jadi penting sekali untuk kita memiliki keluarga ya, entah itu keluarga kita dari orang tua atau bahkan keluarga yang kita ciptakan sendiri dengan pasangan kita. Karena memang kebutuhan manusia itu merasa dicintai, disayang, dan merasa sense of belonging. Human connections and relationship matters more gitu. Nah, ini untuk orang-orang workaholic di luar sana nih yang demen banget kerja dan beralibi bahwa ini untuk keluarga kalian, tapi jangan lupa waktu kalian itu sama berharganya seperti pemasukan finansial yang kalian berikan kepada mereka. Jadi semangat untuk selalu menyeimbangkannya ya. Oke, jadi itu adalah nilai-nilai dari film The Greatest Showman. Mungkin ada lagi nilai yang kalian dapat dari film ini, boleh komen di bawah. Lalu boleh komentar film apa lagi nih yang rasanya tuh penuh dengan nilai-nilai untuk kehidupan kita. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.